Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernavandi Soeharto Moduto. Saya merupakan salah seorang guru mata pelajaran informatika yang berada di SMP Negeri 4 Satu Atap Bone Pantai. Saat ini saya akan mempraktekkan bagaimana pemanfaatan papan interaktif digital di sekolah kami. Saya adalah guru informatika di SMP Negeri 4 Satap Bone Pantai. Sekolah kami berada di wilayah yang cukup terpencil, namun semangat belajar siswa tidak pernah padam. Dulu saya mengajar materi algoritma dan pemrograman hanya dengan papan tulis dan buku. Saya menggambar flowchart dengan spidol, menjelaskan konsep coding secara verbal, dan berharap siswa bisa membayangkan bagaimana program bekerja. Hasilnya, banyak siswa yang diam bukan karena tidak mau belajar, tetapi karena mereka kesulitan membayangkan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dan sentuh secara langsung. Ada 3 tantangan utama yang saya hadapi setiap hari. Pertama, siswa kesulitan memahami konsep abstrak seperti percabangan if-else dan perulangan loop karena tidak ada visualisasi yang hidup. Kedua, keterlibatan siswa sangat rendah. Mereka lebih banyak mencatat daripada memahami. Ketiga, akses kami terhadap sumber belajar digital sangat terbatas. Lalu, hadirlah perubahan yang tidak saya sangka sebelumnya. Sekolah kami mendapatkan bantuan papan interaktif digital dari pemerintah. Awalnya, saya sendiri perlu waktu untuk belajar cara menggunakannya. Tapi begitu saya mulai membawanya ke dalam pelajaran informatika, perubahan terjadi dengan sangat cepat. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma menggunakan media yang berbeda dari biasanya. Perhatikan layar ini. Ini adalah flowchart program sederhana untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu genap atau ganjil. Saya meminta siswa untuk memperhatikan terlebih dahulu simbol-simbol yang tampil di layar. Di sini terlihat beberapa bentuk yang berbeda-beda dan masing-masing punya fungsinya sendiri. Saya meminta siswa untuk maju ke depan, menyentuh simbol di layar PD, dan menjelaskan fungsinya kepada teman-temannya. Simbol oval dijelaskan sebagai tanda start, sebagai tanda awal dan akhir sebuah program. Sementara simbol jejar genjang dikenali sebagai input, dan simbol persegi panjang dikenali sebagai simbol proses, yang merupakan tempat perintah atau perhitungan dituliskan. Dan simbol bola ketupat telah dipahami sebagai simbol keputusan, yang merupakan tempat program memilih antara 2 kemungkinan, ya atau tidak. Setelah semua simbol dipahami, saya mengajak siswa untuk menelusuri alur flowchart ini bersama-sama. Saya meminta seorang siswa dimaju ke depan dan dengan jarinya langsung di layar PD. Ia mengikuti alur dari atas ke bawah atau dari start hingga selesai. Sisa bagi sama dengan 0. Jika ya, berarti bilangan genap. Jika tidak, berarti bilangan ganjil. Selesai. Saya pun memberikan apresiasi kepada siswa tersebut. Perubahan yang terjadi sungguh luar biasa. Siswa yang tadinya pasif kini berlomba-lomba untuk maju ke depan. Konsep algoritma yang dulu abstrak kini bisa mereka lihat, sentuh, dan eksplorasi bersama. Ada yang berubah bukan hanya pada cara saya mengajar, tetapi juga pada cara siswa belajar. Mereka tidak lagi sekedar menghafal, mereka memahami dengan cara yang bermakna. Saya senang belajar informatika karena mudah disentuh dan mudah dipahami. Dulu saya takut tentang pelajaran coding, tapi sekarang saya lebih suka pelajaran tersebut. Papan interaktif digital bukan sekedar alat. Ia adalah jembatan antara konsep yang abstrak dengan pemahaman yang nyata. Di Bone Pantai, di sekolah kecil kami, teknologi ini telah mengubah kelas menjadi sebuah ruang yang ceria, aktif, dan penuh makna. Saatnya guru berkreasi, wujudkan kelas ceria dengan papan interaktif digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.